Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Alfianita, NIM saya 1965034 kelas A. Di sini saya akan mereview dua jurnal. Jurnal pertama yaitu yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Hama dan Penyakit Tanaman Kopi menggunakan metode Breadth Field Search atau BFS berbasis web. Nama jurnal, Jurnal Sistem Informasi dan Telematika atau Telekomunikasi Multimedia dan Informatika. Volume dan halaman, volume 11 nomor 1 tahun 2020. Abstrak, beberapa faktor menyebabkan rendahnya kualitas dan produktivitas kopi di Indonesia. Alasan utama permasalahan ini adalah gangguan hama dan penyakit. Sebagian besar petani kopi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, adalah petani kopi yang tidak terdidik. Para petani masih menggunakan cara tradisional dalam mengidentifikasi hama dan penyakit. Dengan menggunakan sistem pakar diharapkan, petani dapat melakukan diagnosis hama dan penyakit kopi secara akurat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis hama dan penyakit tanaman kopi. Selanjutnya pendahuluan. Indonesia merupakan negara produsen kopi terbesar yang menempati urutan keempat dunia, karena kopi merupakan salah satu hasil pertanian terbesar yang ada di Indonesia. Saat ini peningkatan produksi kopi di Indonesia terhambat oleh rendahnya produktivitas dan kualitas kopi yang dihasilkan. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas dan kualitas kopi di Indonesia adalah adanya gangguan dari berbagai serangan hama dan penyakit. Selanjutnya metodologi. Metodologi ada 4. Yang pertama, data. Data yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa jenis-jenis hama, penyakit, dan gejala secara deskripsinya. Kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu studi pustaka dan wawancara. Yang ketiga, praproses. Sebelum melakukan proses pembuatan sistem data yang sudah didapatkan diolah menjadi sebuah tabel keputusan, di mana tabel keputusan merupakan tabel yang berisi relasi atau hubungan antara hama dan penyakit dengan masing-masing gejalanya. Yang keempat, metode. Sistem pakar yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sistem berbasis web. Proses searching yang diaplikasikan pada sistem pakar ini merujuk pada pendekatan BFS, sedangkan pembobotan faktor-faktor atau gejala-gejala hama dan penyakit menggunakan konsep CF. Hasil dan pembahasan. Analisis koleksi data-data dan wawancara menghasilkan informasi 5 jenis hama dan 5 jenis penyakit tanaman kopi. Dapat diidentifikasi gejala tanaman terserang hama atau penyakit sebanyak 28 gejala. Hasil ekstraksi data hasil observasi dari buku-buku referensi dan database hama dan penyakit tanaman Departemen Proteksi Tanaman IPB. Gejala-gejala yang tercantum pada tabel merupakan tanda yang dapat diidentifikasi secara visual pada tanaman kopi. Tanda-tanda yang tidak dapat diamati secara fisik pada tanaman kopi bukan bagian dari kajian penelitian ini, sehingga belum dapat diproses pada sistem pakar hasil penelitian ini. Teknik perhitungan atau pembobotan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode certain faktor. Pencarian atau penelusuran menggunakan BFS pada pohon keputusan hama tanaman kopi. Tampilan sistem atau isi menu dari sistem ini adalah halaman data penyakit, halaman diagnosis, dan halaman hasil diagnosis. Selanjutnya, evaluasi sistem, yaitu sistem yang dikembangkan untuk membantu para petani kopi yang sulit mendapatkan akses terhadap kepakaran seorang ahli hama dan penyakit tanaman kopi, kemudian melakukan validasi. Hasil pengujian kepakaran hasil diagnosis sistem menunjukkan bahwa sistem ini dapat mendiagnosis hama dan penyakit dengan baik sesuai dengan hasil diagnosis yang dilakukan oleh pakar. Representasi hasil evaluasi responden ini mengindikasikan bahwa pengguna menilai sistem ini sudah baik dan hasil keluaran sistem dapat diterima dengan baik. Kesimpulan, meskipun sistem pakar ini telah berhasil diimplementasikan, terdapat beberapa peluang penelitian lanjutan. Peluang tersebut antara lain adalah penambahan fitur sistem untuk diagnosis dengan gambar tanaman yang terkena hama atau penyakit. Dengan cara seperti ini, diagnosis dapat dilakukan dengan lebih teliti melalui observasi gambar yang diambil dengan kamera atau smartphone. Selain itu, konsep machine learning dapat juga diaplikasikan untuk proses identifikasi dan klasifikasi hama dan penyakit tanaman kopi. Selanjutnya, jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudul Penerapan metode Hill-Schlimbing untuk mendiagnosa penyakit gangguan saraf berbasis Android. Nama jurnal, Journal of Technology Research, Information System and Engineering. Volume dan halaman, volume 6 nomor 1, tahun 2019. Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode hill climbing pada sistem untuk mendiagnosa penyakit gangguan saraf dengan membuat aplikasi menggunakan pemrograman Android. Pada sistem ini terdapat data gejala-gejala penyakit saraf yang penulis dapatkan langsung dari hasil wawancara dengan dokter spesialis saraf di tempat penulis melakukan penelitian. Metode hill climbing digunakan untuk mencari kemungkinan penyakit saraf dengan memperhatikan gejala-gejala yang dialami oleh pengguna. Selanjutnya, pendahuluan. Sistem saraf pada manusia bersifat rumit yang tersusun dari jutaan sel saraf yang saling terhubung dan penting untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Jika terdapat bagian saraf yang bermasalah, maka dapat menimbulkan suatu penyakit. Penyakit akibat gangguan saraf merupakan salah satu penyakit yang masuk dalam daftar penyakit paling mematikan di dunia. Menurut World Health Organization tahun 2006, salah satu penyakit akibat gangguan saraf yang paling umum menyebabkan kematian di sebagian negara industri adalah stroke. Metodologi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu studi pustaka dan wawancara. Metode pencarian yang digunakan untuk menentukan diagnosis penyakit menggunakan hill climbing. Metode pengambilan keputusan menggunakan forward scanning. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Kondisi awal. Jika hasil pemeriksaan dokter tidak memerlukan pemeriksaan penunjang atau hasil pemeriksaan penunjang baik, maka pasien tersebut dapat langsung menuju apotik yang berada di rumah sakit ataupun apotik yang berada di luar rumah sakit untuk mengambil obat sesuai resep yang telah ditulis oleh dokter. Rancangan sistem. Rancangan sistem terdiri dari arsitektur sistem. Dijelaskan bahwa user akan menginput gejala dengan memilih pilihan gejala-gejala yang ditampilkan oleh sistem pada aplikasi diagnosa. Selanjutnya, use case diagram, yaitu terdiri dari login, register user, konsultasi gejala, hasil konsultasi tentang penyakit saraf, riwayat diagnosa, dan rekomendasi dokter. Untuk mengetahui seberapa akuratnya sistem ini, maka dilakukan perbandingan hasil uji pakar dan hasil uji sistem dari 5 contoh kasus hasil uji coba sistem yang dilakukan oleh pakar. Semua jawaban sesuai dengan hasil diagnosis pakar. Sesuai dengan hasil diagnosa pakar, maka dapat disimpulkan sistem ini memiliki presentasi keakuratan 100%. Kesimpulan. Pertama, metode hill climbing dapat diterapkan pada sistem diagnosa penyakit gangguan saraf. Kedua, sistem untuk mendiagnosa penyakit gangguan saraf menggunakan metode hill climbing dapat memberikan informasi sementara berupa diagnosis awal mengenai kemungkinan penyakit yang diderita oleh pengguna dan menggunakan metode forward chaining untuk menghitung presentasi setiap jenis penyakit dan penyakit, akan tetapi hasil akhir diagnosa tersebut ada dalam pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh dokter spesialis saraf dan dilanjutkan ke pemeriksaan penunjang medis. Dan yang ketiga, hasil uji coba 5 contoh kasus didapatkan presentasi sebesar 100% dengan membandingkan hasil uji sistem dan dari hasil diagnosa yang sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pakar. Selanjutnya, menurut saya perbedaan antara jurnal 1 dan jurnal 2 adalah jurnal 1 menggunakan metode search BFS, sedangkan jurnal 2 menggunakan metode search hill climbing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.